Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita perlu membahas tentang eh, pengembangan atau pembangunan kereta cepat di Indonesia. Hal ini menarik karena saat ini terjadi polemik tentang nilai yang sangat tinggi untuk pengembangan transportasi massal kereta cepat tersebut yang menjadi perhatian publik karena dengan biaya yang tinggi tersebut dicurigai adanya markup atau korupsi di balik pembangunan kereta cepat tersebut. Namun demikian di sini eh, bukan berarti bahwa penyelidikan atau investigasi atau audit forensik terhadap proses pengembangan kereta cepat tersebut yang semula lebih murah di kerjasamakan dengan Jepang ya, tapi kemudian ternyata berpindah ke Cina tapi dengan harga yang lebih mahal. Untuk itu kecurigaan ini hendaknya ditindaklanjuti oleh KPK untuk lakukan audit forensik apakah terjadi markup atau tidak demi kepastian hukum dan menghindari adanya polemik yang berkepanjangan itu akan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan transportasi masa depan yang memberi transportasi massal khususnya yang akan berefek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tempat-tempat atau di stasiun-stasiun yang akan dilewati. Untuk pembangunan kereta cepat yang sudah dimulai antara Jakarta dan Bandung, secara ekonomi sebetulnya untuk pengembangan ekonomi Pulau Jawa belum signifikan, namun dari aspek popularitas memang sangat populer. Nah, oleh karena itu untuk pertumbuhan ekonomi ke depan, di mana Jawa Utara dengan Jawa Selatan ini juga masih timpang, maka rekomendasi saya sebaiknya ke depan itu perkembangan atau pertumbuhan pengembangan kereta api cepat tersebut dilakukan di Jawa Selatan. Selain potensi wisata, juga potensi sumber daya alam yang perlu angkutan massal. Karena kereta cepat itu juga bisa digunakan untuk angkutan massal, sehingga ada gerbong-gerbong tertentu yang disesuaikan untuk mengangkut barang, sehingga pertumbuhan ekonomi di Jawa Selatan sekalipun risiko biaya lebih tinggi, kemudian juga risiko alam lebih tinggi dibanding Jawa Utara. Kalau kita hitung sebetulnya Jawa Utara itu bisa hemat 30%, namun efek ekonomisnya bagi keseluruhan pemerataan ekonomi di Jawa setelah menggali potensi-potensi alam yang ada itu kiranya kurang relevan atau kurang optimal. Oleh karena itu pengembangan di jalur selatan atau daerah-daerah kan bisa dipilih daerah-daerah yang relatif aman dari kemungkinan gempa atau kemungkinan badai alam lainnya, sehingga jalur selatan itu sebetulnya kalau sangat potensial antara Jakarta atau bahkan dari Banten sampai ke Banyuwangi. Nah, untuk itu tanpa mengabaikan proses audit yang harus dilakukan oleh KPK, audit forensik yang harus dilakukan oleh KPK, maka pengembangan pembangunan kereta cepat ini sangat-sangat penting untuk percepatan kemajuan Indonesia menjadi negara modern, menjadi negara majunya modern yang perputaran ekonominya menjadi lebih cepat dibanding dengan transportasi elit lainnya, misalnya kereta pesawat terbang misalnya, atau bus atau kendaraan-kendaraan pribadi yang lain. Oleh karena itu dalam hal ini pembangunan kereta cepat itu memungkinkan terwujudnya leave no behind for sustainable development, di mana keadilan sosial akan cepat bertumbuh dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa
membawa atau menarik kelompok-kelompok ekonomi masyarakat lainnya dengan pengembangan kereta cepat ini bila dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan kereta cepat jangan berhenti sampai di sini kemudian jadi polemik yang tidak ada penyelesaian hukumnya, namun pembangunannya yang berhenti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, selamat mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuka pikiran kita semua untuk maju bersama menyongsong Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.